Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak ibu saudara-saudara para pemirsa di mana saja Anda berada, sebagaimana kita tahu bahwa sekarang ini kondisi bangsa kita sedang dirundung duka. Beberapa hari yang lalu kita tahu saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah, tepatnya di Poso, Sigi dan Donggala, diuji oleh Allah tentang kesabarannya. Terjadi gempa yang begitu dahsyat disusul dengan tsunami yang ketinggiannya antara 3 sampai 5 meter. Banyak korban dari saudara-saudara kita berjatuhan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang wafat, Allah terima amal ibadahnya, Allah tempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Buat saudara-saudara kita pasca dari gempa dan tsunami tersebut, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang totalnya sudah hampir 1.600 jenazah. Masih banyak saudara-saudara kita yang belum ditemukan, entah di bawah reruntuhan puing-puing bangunan, entah di dalam lumpur yang masih mengendap. Mudah-mudahan tim evakuasi cepat menemukan jasad dari saudara-saudara kita sehingga dapat dimakamkan dengan sebaik-baiknya. Karena itu mari sama-sama kita tawasul membacakan suratul Fatihah. Pertama kita khususkan saudara-saudara kita yang telah wafat. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Buat saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Tengah, Poso, Sigi dan Donggala yang terkena dampak dari gempa dan tsunami, mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah, diangkat derajat sebaik-baiknya. Ada hazihi niyah wa ada kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Kita panjatkan doa khusus buat saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah yang akan dipimpin Kiai Haji Am. Silakan. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni segala kesalahan kami, maafkan segala kekeliruan kami, bimbing kami semua dengan cinta-Mu, dengan rahmat-Mu, sehingga kami merasa nikmat di jalan kebenaran dan kebaikan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni kesalahan saudara-saudara kami yang terkena musibah, khususnya di Sulawesi Tengah. Ya Allah, semua yang gugur semoga menjadi syahid ya Allah, dan semoga putra-putri yang masih hidup yang ditinggalkannya menjadi anak-anak yang soleh, yang menjadi cahaya kubur bagi kedua orang tuanya yang berpulang. Dan ya Allah, semoga saudara-saudara kami diberi kekuatan, kesabaran, ketabahan atas musibah yang menimpanya. Dan jadikan ya Allah segala ujian yang menimpa saudara kami menjadi pelebur bagi kesalahannya, menjadi sarana untuk memuliakan dirinya. Dan ya Allah, lindungi kami semua dari hal-hal yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali saya Iqbal Faiz kembali menyapa Anda dalam program Cahaya Hati Indonesia yang pada edisi hari ini disiarkan dari Masjid Jami Al-Kautsar, Villa Dago, Pamulang, Tangerang Selatan. Dan di awal tadi kita sudah mendengarkan doa dan zikir dari guru-guru kita yang dipersembahkan untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah di Palu, Sulawesi Tengah. Memang pemirsa, ketika kita bicara soal ujian, ketika kita bicara soal cobaan, maka kita harus meyakini sebagai seorang muslim bahwa Allah senantiasa akan memberikan ujian dan cobaannya selama kita hidup di dunia ini. Berbagai macam ayat hadis kita dengar dari Al-Quran, sabda Rasulullah bahwa hidup tidak lain adalah cobaan dan ujian. Ada yang diuji dengan kebahagiaan, namun ada juga yang diuji dengan bencana. Tapi kita harus meyakini bahwa ujian dan cobaan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti mempunyai alasan mengapa manusia diuji. Itu kurang lebih tema besar yang akan kita bicarakan, yaitu jangan buta akan dunia. Tema besar kita pada hari ini, dan insya Allah guru-guru kita, yaitu Ustadz Aam Amiruddin, kemudian Kiai Haji Fikri Haikal, dan juga Ustadz Arifin Nugroho akan membahasnya untuk Anda. Dan bagi Anda pemirsa yang ada di rumah, Anda bisa bergabung juga di media sosial kami di Twitter dan juga Instagram dengan CHI_iNews dan juga Cahaya Hati iNews di Instagram kami. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita akan simak tausiah yang pertama yang akan disampaikan oleh Ustadz Aam Amiruddin dengan subtema Renungan di Balik Kejadian. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, dengan izin Allah, hari ini kita diberi kekuatan untuk hadir di majelis ilmu. Gimana kabar Ibu Bapak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ibu, Bapak, khususnya yang ada di Masjid Al-Kautsar, ya, betul Al-Kautsar? Dan juga saudara-saudaraku sekalian yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan Cahaya Hati Indonesia. Kita ini kalau datang ke majelis ilmu, jangan merasa rugi. Selama ikhlas lillah, orang yang datang ke majelis ilmu itu minimal nih, dapat 3 kebaikan. 1, innal hasanat yudhibna sayyiat. Setiap langkahnya pelebur dosa. Ini kabar gembira bagi para pendosa. Jadi pelebur dosa ya. Makin jauh ibu bapak datang ke tempat ini, pelebur dosa. Ya kan? Begitu. Nah ini juga bagi sahabat-sahabat di rumah, kalau di dekat rumahnya ada pengajian, hadiri. Ya, kenapa? Setiap langkahnya jadi pelebur dosa. Yang kedua apa?
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar rumah menyengaja, dia salaka tariqan itu menyengaja berjalan gitu. Tidak harus berjalan, bisa naik kendaraan, pokoknya menyengaja. Maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan permudah baginya jalan menuju pintu-pintu surga. Pintu-pintu kebaikan. Karena di dalam majelis taklim insya Allah yang dibahas adalah pintu-pintu kebaikan. Nah yang ketiga ada lagi. Sabda Rasul, layak untuk qaumun yadhkurunallaha illa hafaz alaihimul malaika. Hadis riwayat Imam Muslim. Setiap orang yang duduk dalam satu majelis, dibahas ayat-ayat Allah, dibahas sabda-sabda Rasul, maka malaikat akan hadir dan menaungi majelis itu dengan keberkahannya. Nah, jadi paling tidak 3 kebaikan. Setiap langkah kita perlu berdosa, terus dibukakan jalan-jalan surga, terus turunnya keberkahan dari malaikat. Yang keempat, urusan faham dan tidak itu tergantung kecerdasan. Nah, kalau itu tidak ada jaminan. Nah, kalau itu tidak ada jaminan. Kalau kita cerdas insya Allah faham. Kalau susah ngerti cepat lupa ya sebagian kecil yang paham. Tapi tidak apa-apa, 3 kebaikan itu akan kita dapatkan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Kautsar juga, sahabat-sahabat, pemirsa iNews ya. Kita sekarang bisa duduk dengan nyaman ya. Apalagi ibu dandannya dari ba'da subuh atau dari ba'da apa? Oh dari ba'da subuh atau dari pagi ya. Nah, saudara-saudara kita itu ya khususnya yang baru beberapa lalu terkena musibah gempa itu tidak mungkin senyaman ini beliau-beliau itu mendengarkan pengajian ya. Kenapa? Karena memang sedang diuji. Saya ingin jelaskan bahwa apa yang menimpa diri kita itu ada 2 kemungkinan. Pertama, tidak ada campur tangan kita. Nah ini yang disebut dengan musibah yang benar-benar Allah ingin menguji hambanya. Seperti kejadian yang menimpa saudara kita di Sulawesi Tengah khususnya, itu bukan karena ulah tangan manusia. Karena sampai hari ini tak ada seorang ilmuwan pun, tak ada satu alat pun yang bisa mendeteksi gempa itu akan terjadi di mana. Tidak ada ya. Ketika sebelumnya terjadi di mana Bu? Di Lombok. Tiba-tiba loncat ke Sulawesi Tengah, ya. Sebelum itu ke Fiji dulu, ke Sulawesi Tengah. Ya, dari Lombok ke Fiji, Bu. Pak, Sulawesi Tengah. Nah, ini kita nggak tahu kemana. Ya. Kenapa? Karena di bawah bumi ini ternyata ada lempengan-lempengan yang bergerak terus. Dan ini tak ada ilmuwan yang bisa memperkirakan secara definitif kapan. Tidak ada satelit yang bisa melihat bagaimana itu terjadi. Oleh sebab itu ini ada musibah yang di luar kuasa manusia. Gunung meletus di luar kuasa manusia. Artinya ada musibah yang betul-betul mubrom. Allah berikan sebagai ujian bagi makhluknya. Tapi perlu diakui juga ada musibah yang menimpa diri kita karena ulah tangan manusia. Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Boleh jadi ada kerusakan di bumi dan ada kerusakan di daratan dan di lautan itu bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Terjadi longsor karena gunungnya dibabat habis, ya kan? Begitu. Banyak banjir karena daerah-daerah resapan air diganti menjadi hutan-hutan beton. Jadi apartemen, jadi mall, ya kan? Begitu hujan, air kemana? Akhirnya jadi banjir. Jadi kalau ada banjir misalnya, belum tentu itu karena Allah memberikan ujian. Emang kita yang bikin. Jadi ada kalau kita ditimpa musibah, ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita ditimpa musibah apapun, merenung. Ini musibah karena ulah saya atau karena Allah memberikan takdir kepada kita. Jadi kalau ada longsor, banjir, itu boleh jadi orang buang sampah seenaknya, ya, solokan akhirnya mempet, sungai akhirnya rusak. Nah, berarti ada musibah yang karena ulah tangan manusia, tapi ada musibah yang emang karena kehendak Allah, begitu. Nah, jadi
Ketika kita terkena musibah, yang pertama harus kita lakukan apa? Tafakur, merenung. Ini terjadi apakah karena memang Allah mau memberikan ujian kepada kita atau ada ulah tangan saham dari kita. Ya, itu yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, orang-orang beriman ketika dia ditimpa musibah, ya, alladzina idza asobatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Al-Baqarah 155 sampai 157. Orang beriman tuh kalau ditimpa musibah dia katakan innalillah, semua milik Allah, kembali kepada Allah. Ini musibah yang mana menurut Ibu Bapak? Ngalamun. Musibah yang mana ini? Musibah yang benar-benar itu karena Allah. Seperti saudara kita di Sulawesi itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Tapi kalau tanggal 20 uang yang diserahkan oleh suami ke ibu udah habis, jangan innalillahi, salah ngatur. Segala dibeli, pedi, medi, ya kan? Wah, sesuatu yang tidak perlu dibeli, udah gitu teh, ayah tanggal 20 udah habis, innalillahi wa inna. Nah, karena itu ulah tangan manusia, ya kan? Begitu. Jadi sebenarnya kalau kita ditimpa musibah, kita merenung, ada yang boleh jadi karena ulah tangan kita, ada yang boleh jadi itu ujian dari Allah, ya. Ibu punya anak, ibu didik dengan sungguh-sungguh, anaknya nggak soleh, itu ujian. Tapi kalau kita punya anak, tidak pernah dididik, dibiasakan dengan kebaikan, dia tidak soleh, ada saham kita nggak? Nah berarti itu belum tentu ujian, itu peringatan. Nanti kita akan jelaskan apa bedanya ujian, apa bedanya azab, apa bedanya peringatan. Ya, nanti akan kita lanjutkan. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, paparan dari Ustadz Aam Amiruddin akan dilanjutkan dan sementara ini saya catat bahwa ada musibah terjadi karena dua sebab. Yang pertama tidak ada campur tangan manusia, tidak bisa diramal, tidak bisa dicegah, dan yang kedua karena ulah manusia. Kita akan bahas lebih dalam setelah jeda, tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. Ya, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews serta para jamaah Masjid Al-Kautsar, Tangerang Selatan ya Bu ya? Ya, Tangerang Selatan. Begini, ketika kita menjalani hidup, ya, ada saat di mana memang hidup itu pasti diwarnai dengan ujian kebaikan dan keburukan. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan mati. Jadi Bapak Ibu ternyata mati itu ada rasanya. Pengen tahu rasanya? Coba sendiri. Terus kalau sudah merasakan nggak usah datang malam-malam datang ya. Ya Pak Aan ternyata rasanya nggak usah. Tapi yang jelas menurut ayat ini mati itu ada rasa. Tapi sebelum kita mati, nah menurut surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan mati. Tapi sebelum merasakan mati, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami firman Allah, sebelum kalian mati firman Allah akan menguji dulu dengan kebaikan dan keburukan. Baru setelah diuji, wa ilaina turja'un. Kamu akan pulang kepadaku. Jadi sebelum kita berpulang kepada Allah, pasti kita diuji. Bisa ujian kebaikan, bisa ujian keburukan. Ya, kalau ibu punya suami soleh, ganteng, cakep, kaya, ya, ibu bapaknya udah tua banget, kan gitu. Terus dia itu anak tunggal. Kebayang gak ibu punya suami ganteng, tajir, soleh, ibu bapaknya udah pada tua banget, terus perusahaan ibu bapaknya banyak banget, terus dia itu anak tunggal. Itu ujian bukan? Ujian kebaikan. Atau ibu punya suami, maaf, udah mah butut.
miskin, susah diajak ngobrol karena bodoh, sakit-sakitan. Ujian bukan? Ujian apa? Keburukan. Ujian keburukan. Jadi memang manusia itu tidak bisa milih ujian. Ada seorang istri yang diuji dengan apa? Suaminya tuh kaya, tapi pelit. Ayah, mama teh pengen beli motor, nggak usah olahraga, jalan. Padahal suaminya kaya banget. Ya. Mama, ayah, itu apa? Rumah tuh udah pada bocor, orang lain mah hancur. Ya. Kaya tapi pelit. Kalau ibu yang satu lagi, alhamdulillah suaminya tuh dermawan, tapi miskin. Apapun yang diminta oleh istrinya, sok mah kalau ada mah. Ayah, mama teh pengen motor, mama jangan motor, mobil, sok kalau ada mah. Ayah mah nggak akan pelit, sok mah, sok. Kalau orang Sunda bilang sok. Ya. Ayah, mama teh pengen umroh, mah jangan hanya mama, bawa keluarga besar mama, bawa keluarga besar ayah, 2 bis juga cukup. Sok kalau ada uang mah, ayah mah nggak akan pelit, sok. Jadi ibu punya suami dermawan, miskin. Ya, punya suami kaya, ibu mau yang mana? Tuh, ibu mah jawabnya sesuatu yang nggak saya tanya. Ibu bilang kaya dan atau dermawan dan saya mah nggak nanya itu. Jadi itulah yang namanya hidup wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji dengan kebaikan dan keburukan. Kalau saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah sedang diuji dengan keburukan, jangan salah, kita di sini sedang diuji dengan kebaikan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amril mu'min. Mental orang beriman tuh hebat. Kapan hebat? In asobat husarro usyakaro. Kalau ditimpa sesuatu yang menyenangkan dia syukur. Wa in asobat husdorro usobaro. Kalau ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan dia sabar gitu. Hidup tuh harus gitu. Saya punya sedikit cerita. Mau denger nggak? Iya. Tapi mengerikan. Oh nggak apa-apa, oke ya. Ada seorang suami punya istri cantik banget. Istrinya ini oleh juri kecantikan diberi nilai 9,7. Keren? Keren. Sementara suaminya diberi nilai 2,3. Parah? Parah, parah. Saya juga nggak tahu kenapa bisa nikah ini. Ya kan? Tapi itulah takdir. Satu saat suaminya ini pulang kantor. Begitu pulang kantor, suaminya nangis. Meluk istrinya. Kata istrinya, Mas, ada apa kok pulang kantor nangis? Kata suaminya, tadi kan aku bilang kamu datanglah ke kantor. Kantor itu ngundang istri karyawan, ada syukuran ini bangunan yang baru. Tapi sayang sekali kamu gak hadir. Kata istrinya, jadi yang bikin kamu nangis karena aku gak hadir. Bukan begitu mah. Kalau aku lihat istri teman-temanku satu persatu, gak ada yang secantik mama. Kalau mama hadir di ruangan itu, kamu adalah makhluk Tuhan yang paling seksi. Gitu. Apa? Bu, apa kata istrinya? Mas, kalau Mas bersyukur punya istri yang cantik, ketahuilah aku bersyukur aku bersabar punya suami seperti Mas. Ya kan? Tadi kan suaminya nilainya berapa? 2,3. Istrinya 9,7. Si suaminya nangis karena syukur. Istrinya nangis karena sabar. Suaminya butut itu. Nah, jadi ibu, bapak, pemirsa, disinilah bahwa yang namanya hidup itu memang pasti kata anak-anak sekarang mah, life is never flat. Hidup itu tidak datar. Hidup itu naik turun, naik turun, naik turun. Maka bikin 2 garis. Kalau sukses syukur, karena orang yang sukses itu suka takabur. Kalau diuji sabar, karena orang yang sedang diuji itu suka putus asa. Ibu putra berapa? 2. Kok gak pernah kelihatan? Iya, yang pertama kan sekolah di Amerika, di University of Southern California, Los Angeles, Amerika Serikat. Ibu ini banyak uang, beasiswa.
Yang kedua mah di Tokyo Institute of Technology. Ibu ya Allah putrana meni pinter-pinter banget. Ya iyalah ibu nah. Nah berarti bikin Bu, kalau anak-anak ibu pinter, ibu bilang gimana? Alhamdulillah, ini titipan Allah, gitu ya. Bu, suami ibu cakep banget, alhamdulillah titipan Allah, gitu. Bu, suami ibu cakep banget, iya tapi pelit. Nah, nggak boleh gitu, jangan diomongin dong. Iya tapi pelit, cakep sih cakep, tapi pelit, terus pemarah. Nggak boleh gitu. Jadi ibu bapak yang saya katakan, yang namanya hidup itu kalau nggak diuji baik, diuji dengan udah begitu apapun bisa jadi ujian kita. Nabi Nuh diuji oleh istri. Istri Nabi Nuh soleh tidak? Tidak. Tahu istri Nabi Nuh Pak? Ibu Nuh. Ya Allah, masa nggak tahu sih? Bu Nuh nggak soleh. Ya. Nabi Lut, soleh nggak Nabi Lut? Soleh, masa Nabi Lut nggak soleh? Soleh Nabi Lut, istrinya nggak soleh. Siapa? Bu Lut, nggak soleh. Nggak soleh. Nabi Nuh punya anak, namanya Kan'an. Soleh tidak? Nggak soleh, padahal Nabi Nuh sudah ngedidik. Nah ini contoh, ada yang diuji sama istri, ada yang diuji sama anak. Padahal orang tuanya sudah mendidik anaknya. Tapi nggak soleh, ujian. Tapi kalau kita punya anak tidak pernah kita didik, nggak soleh. Nah itu bisa jadi peringatan untuk kita. Makanya kalau ditimpa sesuatu musibah yang pertama kali itu introspeksi diri. Ya, ini ada cerita yang agak mengerikan. Ada seorang ibu, mau dengar ceritanya? Seorang ibu duduk lagi nonton TV, tiba-tiba anaknya sebelahnya itu SMA kelas 3 nangis, nangis di lututnya. Mama, aku hamil. Kok katanya mau denger? Mama, aku hamil. Itu berita mengerikan kan? Kebayang nggak ibu punya anak gadis SMA kelas 3 mau ujian nasional, tiba-tiba mama aku hamil. Itu ibunya berdiri, dijambaknya, dilemparnya. Kamu itu memalukan keluarga, kamu itu merusak masa depan, kamu itu. Pokoknya 100% salah anaknya. Nah sementara tipe yang kedua sama kasusnya. Mama aku hamil, ibunya langsung memeluk anaknya. Nah maafin mama, ini terjadi boleh jadi karena mama salah mendidik kamu. Beda nggak yang tadi? Nah. Yang tadi mah 100% salah anak. Yang kedua, ya Allah anak saya begini mungkin saya salah didik. Itu introspek. Nah ada lagi yang ketiga. Mama aku hamil. Apa? Jadi kamu tuh kayak mamah dulu. Jadi kamu tuh kayak mamah dulu ya. Nah jadi ibu bapak ternyata kalau kita ditimpa musibah itu yang pertama kali apa? Introspeksi. Bu kalau ibu lagi bawa motor dari belakang teh tidit introspeksi. Itu rihting ibu ke kanan aja gitu. Tapi belok ke kiri. Ya iyalah. Ya kan? Ya nggak sih? Iya. Nah jadi maksud saya kalau kita ditimpa musibah memang yang pertama kali itu jangan nyalahin orang. Boleh jadi itu karena ulah kita. Kalau ternyata menurut perkiraan kita, perhitungan kita, aku sudah mendidik anakku. Tapi ternyata tidak soleh, ya Allah saya terima ini sebagai ujian. Tapi kalau ternyata anak kita tidak soleh karena kita tidak bisa mendidiknya, ya Allah ampuni saya. Jadi orang beriman tuh ketika sukses syukur, ketika gagal sabar, dan ketika ada musibah langsung melakukan introspeksi diri, muhasabah dan perbaikan diri. Semoga kita termasuk orang yang selalu berusaha memperbaiki diri ketika musibah itu menimpa kita. Amin ya robbal alamin ya. Terima kasih jazakallah Ustaz Amiruddin atas penjelasannya dengan subtema renungan di balik kejadian. Sebagai seorang muslim kita sudah diberikan garis, diberikan tips bagaimana menghadapi ujian atau cobaan. Yang pertama adalah husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah introspeksi. Itu adalah langkah yang paling pas agar kita
tidak selalu menyalahkan Allah, tidak selalu menyalahkan orang-orang di sekitar kita, tapi kembali kepada diri kita. Dan satu ayat yang barangkali bisa dihafalkan, barangkali bisa kita ulang-ulang adalah surat Al-Anbiya ayat 135, bahwa sesungguhnya manusia akan senantiasa diberikan cobaan, baik itu kebaikan maupun keburukan. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya Cahaya Hati Indonesia. Setelah jeda kita akan bertemu dengan Kiai Haji Fikri Haikal dengan subtema Ingatlah Tujuan Hidupmu. Tetap bersama kami, Cahaya Hati Indonesia segera kembali untuk Anda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, DKM Masjid Jami Al-Kautsar, Villa Dago, Pamulang, Tangerang Selatan, ibu bapak, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Alhamdulillah berkat izin dari Allah, hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapat curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, saudara-saudara, untuk mengetahui tujuan hidup manusia dengan benar, maka harus menggunakan petunjuk yang benar juga. Apa itu? Tidak lain Al-Quranul Karim. Kenapa kita harus pakai petunjuk yang benar, yaitu Al-Quran? Karena Al-Quran diturunkan oleh yang maha benar. Kalau mau tujuan hidup kita benar, maka petunjuknya harus benar. Karena itu diturunkan oleh yang maha benar. Apa tujuan hidup kita manusia? Pertama, menurut Al-Quran, tujuan hidup manusia tidak lain adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia
kecuali mereka hanya untuk beribadah. Kalau mau tahu tujuan kita yang benar, tertulis dalam Al-Quran, tujuannya tidak lain adalah untuk ibadah. Begini, ibadah tuh ada dua. Ibadah ritual dan ibadah sosial. Ibadah ritual yang kita tahu, sholat, puasa, zakat, sedekah, dan lain-lain. Ibadah sosial ini dampak dari orang yang mengerjakan ibadah ritual. Maka seorang muslim yang mengerjakan ibadah ritualnya dengan baik dan benar, hubungan sosialnya dia akan bagus. Tapi kan kita tahu di masyarakat kita banyak mereka terjebak hanya sekedar menggugurkan ibadah ritual saja. Akibatnya hubungan sosial, ibadah sosialnya tidak punya. Ibadah ritual itu pengejauhan tahan untuk supaya ibadah sosial kita bagus. Banyak di antara kita yang terjebak hanya sekedar menggugurkan ibadah ritual saja. Akibatnya hubungan sosial dengan masyarakat nggak dapet. Sholatnya rajin, tapi tetap aja sombong, angkuh, jumawa, keras kepala. Ini hubungan sosialnya tidak dapat. Kenapa? Sholat dikerjakan, ibadah dilakukan, ibadah ritual dilakukan, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Makna sholat diantaranya dia tidak dapat. Kenapa? Terbukti sholatnya jalan, tapi sombongnya juga. Sikap angkuh, jumawa, gede kepala. Tahu gede kepala? Gedak. Padahal sholat itu diantaranya adalah supaya kita hubungan sosialnya baik. Sholat tuh mengajarkan, ibadah ritual sholat mengajarkan salah satunya, supaya sifat sombong jauh dari diri kita. Ayo dah lihat. Ini seorang muslim yang mengerjakan ibadah ritual, sholatnya baik dan benar, sombongnya tuh jauh dari dalam dirinya. Kita lihat nih. Bu, dalam sholat, anggota badan kita yang paling tinggi dan mulia kan kepala. Benar apa enggak? Saya tanya dah, kepala kita ini mahal apa enggak nih? Mahal. Apa buktinya? Tanya sama Pak Lurah. Benar-benar Pak Lurah nggak bakalan mau tanda tangan KTP kalau fotonya bukan gambar kepala. Mahal ini loh. Belum pernah saya lihat di KTP foto gambarnya gambar dengkul, belum pernah. Ayo kita lihat didikan sholat dengan baik dan benar, mengerjakan ibadah ritual sholat dengan baik dan benar, sombongnya jauh. Ayo kita lihat. Anggota badan yang begini tinggi, mulia dan mahal. Begitu kita sujud menghadap Allah, adanya sama persis dengan telapak kaki kita yang paling bawah. Betul. Maka kalau ritualnya dikerjakan dengan baik dan benar, hubungan sosialnya bagus. Puasanya rajin, ngomongin orangnya tekun. Ada di sini ada? Yang mana orangnya? Sedekahnya mau, tapi korupsinya lebih gede dari yang disedekahkan. Nah, ibadah ritual dikerjakan dengan baik dan benar, maka akan melahirkan hubungan sosial yang bagus.
Tujuan manusia diciptakan tidak lain adalah untuk beribadah. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Begini, ibadah yang kita lakukan, baik syariat, baik ritual kepada Allah, kemudian dalam keseharian kita hubungan sosialnya baik dengan masyarakat, itu bukan untuk kepentingan Allah kok. Ibadah yang kita lakukan bukan untuk menggembirakan Allah. Allah nggak perlu ibadah dari kita. Allah maha kaya, nggak perlu apa-apa, apalagi dari makhluk, nggak perlu. Setanggerang Selatan nih orang nggak ada yang sholat, dipikir Allah pensiun jadi Tuhan. Enggak. Se-Indonesia orang nggak ada yang sedekah, Allah nggak akan bangkrut jadi Tuhan. Sholat yang kita dirikan, puasa yang kita kerjakan, sedekah yang kita keluarkan, perbuatan baik yang kita lakukan, manfaatnya akan kembali buat diri kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali buat dirimu. Kalau kamu berbuat jahat, kejahatan itu juga yang akan pulang kembali kepada dirimu sendiri. Allah ciptakan kita manusia dengan bentuk yang sangat sempurna. Kemudian Allah ciptakan alam semesta, di antaranya bumi yang tempat kita berpijak dan bernaung. Ini sarana. Ketika Allah menciptakan manusia, kita ini dijadikan khalifah. Diberikan kita bentuk yang sekarang ini jadi namanya manusia. Ya Allah, manusia ini komplit makhluk sempurna. Dikasih kita akal pikiran, dikasih kita perasaan. Tidak cuma itu, Allah siapkan sarana penunjang. Apa? Bumi, alam semesta dan isinya. Tujuannya apa? Untuk ibadah, memakmurkan bumi, membuat bumi jadi maslahat untuk kepentingan sesama. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, tujuan hidup manusia menurut Al-Quran yang pertama tidak lain adalah untuk beribadah. Ibadah dalam agama Islam itu pertama, segala aktivitas yang baik dilakukan dengan niat karena Allah, itu tercatat ibadah. Yang kedua, dilakukan tentu dengan cara yang benar. Dan yang ketiga, ikhlas hanya mengharap ridho Allah. Itu ibadah tuh, tercatat sebagai ibadah dan mudah-mudahan berlipat ganda pahalanya. Ibu bapak saudara-saudara yang di rumah mencet iNews, Cahaya Hati, ikut acara pengajian, itu ibadah. Kenapa? Niatnya karena Allah, dilakukan dengan cara yang baik dan benar, lalu ikhlas mengharap ridho Allah, itu ibadah. Sama nih kayak ibu-ibu bapak semua yang hadir di Masjid Jami Al-Kausar nih. Bu, saya yakin hadir di masjid ngikutin pengajian ini kan niatnya karena Allah, betul ya? Saya tanya, ibu ngaji di sini nih niatnya karena Allah apa cuma karena mau lihat Haji Fikri? Dua-duanya. Maruk loh. Niatnya karena Allah, dilakukan dengan baik dan benar, ikhlas mengharap ridho, itu ibadah tuh. Apa saja yang kita lakukan tercatat sebagai sebuah ibadah. Memang ya, ikhlas itu dalam beribadah gampang diomongin, tapi susah buat dibuktiin. Karena memang soal ikhlas tuh dalam hati, dia dan Allah saja yang tahu.
Tapi biar bagaimanapun justru kita harus belajar ke arah sana. Paling tidak ketika kita niat dalam hati mencari ridho Allah, mudah-mudahan itu tercatat sebagai sebuah ikhlas yang paling bawah. Karenanya memang ada step-step. Saya katakan tadi ikhlas itu paling gampang diucapin tapi susah dibuktiin. Dulu ada 2 orang anak muda. Ini gambaran betapa kondisi ikhlas karena Allah dan mengharapkan sesuatu kepada selain Allah. Kalau ikhlas hanya mengharap ridho Allah. Tapi kalau pamrih mengharapkan dari yang lain selain Allah. Saya kasih gambaran, ada cerita 2 orang anak muda berteman, akrab, sahabatan. Satu namanya Umar, yang satu namanya Ali. Ali tipe orang kalau berbuat ikhlas, hanya mengharap ridho Allah. Umar lain, dia kalau berbuat dia selalu cari untung rugi. Berbuatnya pamrih, harus ada imbalan, harus ada sesuatu. Satu hari Ali jalan-jalan ke kebun singkongnya. Dia cabut sebatang singkong, dia lihat singkong tuh bagus, besar-besar. Ali ingat sama gurunya. Ah, ini singkong bagus, besar-besar nih. Saya ingat guru, sedekahlah sama guru, ngambil ridhonya biar berkah. Orang dahulu kalau habis dapat rezeki dia ingat sama gurunya tuh. Mirip warga Villa Dago kalau lagi dapat rezeki ingat sama gurunya nih. Amin. Ali bawa singkong besar-besar ke rumah gurunya tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya guru Ali. Ali masuk, gurunya nanya, loh kamu bawa singkong dari mana, Li? Tadi saya dari kebun, guru. Saya cabut sebatang singkong, saya lihat singkongnya gede-gede, bagus. Saya ingat guru, saya sedekah ambil berkah. Makasih, Li. Taruh dah sana di dapur. Ali ke dapur naruh singkong. Ini guru ngomong sama istrinya, Bu, Ali datang bawa singkong. Ntar pulang yang enak kita kasih apa, Bu? Kata istrinya, Pak, saya ingat kemarin ada orang Villa Dago datang bawain kambing, Pak. Amin. Udah ntar Ali kalau mau pulang kasihin kambing itu aja deh, Pak. Nggak lama nih Ali pamit pulang. Guru saya pulang dulu. Sebentar Ali, sebentar. Itu ada kambing, kamu bawa pulang. Rawat, insya Allah berkah. Baik guru, terima kasih. Ali cium tangan bolak-balik pulang nuntun kambing. Di jalanan ketemu sama Umar. Umar nanya, Li dari mana? Rumah guru. Lalu bawa kambing. Dari mana? Iya dari guru. Lu dikasih kambing emang bawain guru apaan? Singkong. Lihat, otak dagangnya Umar muter. Dalam hati Umar ngomong, kalau Ali bawa singkong pulang dikasih kambing, bagaimana saya bawa duren? Pulang bisa geret-geret kebo ini pulangnya. Mampir ke pasar beli sekeranjang duren, dibawa ke rumah gurunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya guru Umar. Umar masuk, gurunya tanya, loh kamu bawa sekeranjang duren dari mana, Mar? Tadi saya mau ke sini lewat pasar Ciputat. Saya lihat ada duren bagus-bagus, saya ingat guru, saya borong aja sekeranjang dah, saya sedekah ambil berkah. Makasih Mar, taruh dah sono di dapur. Umar ke dapur nih, guru ngomong lagi sama istrinya nih. Bu, ini Umar datang bawa duren. Ntar pulang kita kasih apa? Kata istrinya, Pak, kita udah nggak punya apa-apa lagi. Ada kambing atu-atunya kan udah dikasihin Ali. Udah begini aja dah Pak, ntar kalau si Umar aja mau pulang kasihin aja singkong Ali. Ini konteksnya nih. Ali yang ikhlas hanya mengharap ridho Allah, datang bawa singkong ke rumah gurunya, pulang nenteng kambing.
Tapi lihat Umar, dari perbuatannya dia hanya mengharap pamrih, datang bawa induren pulang. Iya, lo terusin aja sendiri dah. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Yang kedua, tujuan hidup kita adalah tidak lain sebagai ujian di alam dunia. Susah maupun senang, sedih maupun bahagia, kaya maupun miskin, semua itu adalah ujian yang harusnya menambah nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Mas Roy. Baik, terima kasih jazakallah guru kita Fikri Haikal atas tausiahnya di balik hidup kita. Ingatlah tujuan hidup kita. Dan tadi sudah dibacakan juga Al-Mulk ayat 2 oleh qori'ah kita bahwasanya memang tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan surat Adz-Dzariyat ayat 56. Dan beribadah adalah soal ritual dan sosial. Alangkah baiknya ibadah ritual yang kita kerjakan bisa berdampak kepada ibadah sosial yang kita lakukan di masyarakat. Demikian kesimpulan dari tausiah dari Ustadz Fikri Haikal. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan dengarkan tausiah yang ketiga dari Ustadz Arifin Nugroho dengan subtema Allah tempat terbaik untuk kembali. Tetap bersama Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Ada yang lagi senang? Ada yang lagi sedih? Ada yang lagi susah? Ada yang lagi punya utang? Dan lagi punya utang kerasnya. Semua harus dihadapi dengan kalimat Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita masih punya Allah. Kira-kira hidup kita saat ini lagi sulit atau lagi mudah? Sulit atau mudah? Kadang sulit, kadang mudah. Hidup tidak rata. Hidup kadang Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan. Tapi terkadang ujian begitu berat melanda kita. Betul tidak? Kadang kita diberikan kemudahan untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan, tapi terkadang hajat kita susah untuk kita realisasikan. Ini kalau dilihat dari wajahnya, wajah hajatan semua ini. Apa wajah hajatan? Wajah punya hajat. Tapi itu semua akan menjadi ringan ketika semua kita sandarkan kepada Allah. Tadi guru-guru kita sudah begitu sejuknya memberikan ilmu kepada kita. Bahwa setiap segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Dan segala sesuatu harus fokus tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga harus menyadari
Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kehidupan dalam surah Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya semua yang bernyawa itu pasti mati. Di sini ada yang tidak bernyawa? Coba yang tidak bernyawa angkat tangan. Tidak ada. Semuanya bernyawa. Yang bernyawa wajib paham tentang ayat ini. Dan ayat yang serupa banyak. Allah sampaikan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Wa ilaina turja'una. Ini merupakan bahagian conclusion, kesimpulan bahwa kalian semua itu harus paham, kalian akan balik kepadaku. Kalian akan kembali kepadaku. Maka ketika Allah berikan kebaikan kepada kita, maka kita harus ingat tempat kembali kita Allah. Ketika Allah beri ujian kepada kita juga harus sadar bahwa tempat kembali kita Allah. Sandarkan semuanya kepada Allah. Maka ada istilah orang, ketika kita dapat nikmat, jangan terlalu larut dengan nikmat tersebut. Karena itu hanya segelintir dari nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang hidup, yang nanti akan dipersembahkan, yang ada yang jauh lebih besar nanti yang akan Allah persembahkan buat mereka di akhirat, yaitu surganya. Nabi SAW pernah tanya kepada para sahabat, wahai sahabat, tahukah kalian besarnya nikmat surga? Maukah kalian tahu betapa bandingan nikmat dunia dan nikmat surga? Maka Nabi sampaikan, bandingan nikmat dunia dengan nikmat surga itu seperti orang mencelupkan jarinya ke pantai. Coba Bapak Ibu bayangkan, celup jari ke pantai. Lalu diangkat jari itu akan menetes tetesan dari jari yang dicelupkan ke air laut tadi. Satu tetes dari jari tersebut, itulah nikmat dunia yang Allah bagi dari zaman Nabi Adam sampai orang akhir zaman. Dan lautan yang tiada bertepi itu adalah kenikmatan surga yang Allah siapkan untuk mereka yang masuk ke dalam surga. Masya Allah. Maka ketika orang dapat kenikmatan dunia, nggak boleh sombong dengan kenikmatan itu. Kenapa? Ilaina turja'un, ada tempat kembali kepada Allah yang di sana ada yang jauh lebih dahsyat kenikmatan Allah persiapkan untuk hambanya yang bertakwa. Dan ketika kita tidak dapat kenikmatan itu, tidak perlu juga kita menjadi kufur. Kadang-kadang ada orang punya keinginan dalam hidup. Lalu keinginan itu belum Allah Subhanahu wa taala realisasikan dalam hidupnya. Seolah dia menjadi manusia paling sulit. Seolah dia jadi manusia paling susah. Ya Allah, kenapa kau tidak beri ini? Ya Allah, kenapa kau tidak beri ini? Kenapa kita harus susah dan sulit dengan kenikmatan dunia kalau itu nilainya hanya kecil? Sedangkan kadang-kadang kenikmatan besar yang nanti di akhirat kita lupakan. Justru Bapak Ibu bisa hadir pengajian begini, ini nikmat yang luar biasa. Diberikan kesempatan malam hari sujud di sepertiga malam, itu nikmat luar biasa. Diberikan kesempatan ada uang di dompet yang dikeluarkan untuk sedekah, itulah nikmat yang luar biasa. Karena apa? Itu Allah akan ganti dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke surga, itulah orang yang sukses. Itu yang harus kita cari. Ini kadang-kadang banyak orang yang dia itu ketika melihat rekeningnya berkurang, hatinya was-was. Betul tidak? Punya rekening kan? Berkurang was-was. Tapi begitu melihat rekening akhiratnya tidak bertambah, tidak was-was. Rasanya kalau sudah ngeluarin uang 10 juta untuk sedekah, perasaan hati bagaimana Bapak Ibu? Ngeluarkan uang 10 juta untuk sedekah, perasaan hati bagaimana?
Masya Allah. Kalau bahagia, senang, itu tanda Allah siapkan nanti di kehidupan akhirat yang jauh lebih besar. Tapi kalau begitu ngeluarin mikir terus aduh kenapa 10 juta ya, kegedean. Jangan 10 juta ada orang sholat Jumat. Allah kasih kesempatan sedekah lebih besar, dia malah justru istighfar. Dia justru bersedih. Masuk sholat Jumat, dia siapin 110.000 di kantong. Udah dipisah tuh yang 100.000 sama 10.000. Masuk sholat, tahiyatul masjid, habis itu zikir. Zikirnya khusyuk. Kotak infak lewat. Dia masukin karena enggak saking khusyuknya zikirnya, masukin sambil merem. Terus selesai sholat dia keluar. Begitu dia lihat mau makan soto, dia lihat duit di kantong, astagfirullah. Kenapa tuh? Hah? Kok ketawa pengalaman? Kenapa kira-kira? Hah? Apa kata dia? Kenapa istighfar? Karena kata dia salah. Astagfirullah, salah. Yang nyisa berapa? 10.000. Yang dimasukin ke kotak? 100.000. Itu dia bilang salah. Datengin pengurus masjid, boleh nggak bongkar kotak infak? Ya Allah. Justru dia diberikan kekuatan oleh Allah untuk beramal yang jauh lebih besar. Karena memang Allah ingin sadarkan kepada dia tempat kembali itu adalah Allah. Kok dia tidak mampu? Kenapa? Terlalu cinta sama dunianya. Dan dia tidak sadar kalau dia akan mati. Kalau dia sadar bahwa dia akan mati dan kehidupan dunia ini paling 60-70 tahun saja. Maka yang diuber untuk dalam hidupnya ini adalah bagaimana dia mendapatkan akhiratnya. Begitu juga ketika dia dapat syar, mungkin dalam hidupnya keburukan. Nggak perlu kita bersedih habis-habisan kita sedih. Kadang-kadang sampai kufur kita dengan sedih kita. Padahal itu merupakan bahagian mungkin tangga Allah memberikan kebaikan untuk kita. Kadang sakit gigi, pernah sakit gigi? Itu gara-gara sakit gigi, disuruh ibadah apa aja susah. Bu, nggak baca Quran, sakit gigi. Bu, kok nggak pengajian, sakit gigi. Sakit gigi jadi alasannya. Padahal kalau dia mampu untuk menjadikan itu sebagai nikmat dari Allah, lalu dia beribadah dengan sakit yang dia miliki, itu nilainya berkali lipat. Ini sakit giginya sejam kalau dia sabar itu mungkin bisa mendapatkan ampunan Allah 100 tahun di neraka. Coba bayangkan. Kalau dia tahu itu maka pasti dia minta, ya Allah kenapa cuma 1 sakit gigi? Kalau bisa 10 sakit gigi. Ya. Kenapa? Karena dia tahu penderitaan yang sekejap ini kalau dia sabar Allah akan berikan gantinya yang jauh lebih besar. Maka Allah beri kesimpulan di akhir dengan kalimat wa ilaina turja'un. Kalau kamu dapat buruk, kamu dapat baik dalam kehidupan, itu fitnah, itu ujian. Kamu akan dikembalikan kepada Allah. Tujuan awal, tujuan penciptaan, tujuan akhir adalah bagaimana kamu mampu kembali kepada Allah. Itulah dia yang menyebabkan bagaimana seorang panglima besar dalam Islam, Khalid bin Walid, yang dalam perangnya semenjak masuk ke dalam Islam tidak pernah kalah. Sampai diberi julukan pedang Allah. Kenapa? Luar biasa. Romawi kalau disebut namanya gemeter. Setiap peperangan menang, bahkan sampai tembus Syam jauh ke sana, menghantarkan Islam mampu untuk menekukkan Romawi. Itu karena jasa beliau di saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu naik menjadi khalifah, tiba-tiba diturunkan jabatan jadi prajurit jenderal tertinggi, langsung turun pangkat prajurit biasa. Luar biasa nih. Kita lihat bagaimana Khalid bin Walid memberikan pelajaran kepada kita. Yang diangkat anak buahnya, Abu Ubaidah, jadi pimpinannya. Dan selama perjalanan peperangannya, karena selama itu dia masih berperang.
selama perjalanan peperangannya, Masya Allah tidak pernah turun semangatnya. Luar biasa, bahkan tambah semangat. Orang-orang yang lain pada tanya, Khalid, kamu sekarang udah bukan panglima, kenapa kamu sampai seperti ini? Kenapa kamu gak sakit hati? Kenapa? Banyak pertanyaan. Khalid jawab dengan satu jawaban yang dicatat oleh sejarah. Ketahuilah, wahai sahabatku, aku ini bukan bertempur untuk Umar, tapi aku bertempur untuk Tuhannya Umar. Aku berperang di sini, aku menyebarkan agama Allah ini bukan karena seseorang, tapi aku berkarya untuk Tuhannya manusia. Maka jabatan bagiku bukanlah apa-apa. Ini kadang-kadang kalau di tempat kita agak lain. Ketika dia punya jabatan, kerjanya apalagi mau dipromosiin jabatan, kerjaannya. Tapi begitu dipecat, langsung seolah-olah dia tidak perlu lagi dengan apa yang ada pada dirinya. Udah ketahuan, berarti manusia. Itu yang harus sama-sama untuk kita pahami. Sehingga ketika hidup kita begini ini, tidak ada istilah penyakit wahan dalam hati. Apa itu wahan? Ada yang tahu wahan? Wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta sama dunia dan takut banget dengan mati. Padahal Allah sudah sampaikan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka perbanyaklah bekal untuk kehidupan setelah kematian kita. Terima kasih Ustadz Arifin Nugroho atas semangat dan tausiahnya bahwa ternyata kita diingatkan kembali kalau mendapat nikmat jangan terlalu larut dalam kebahagiaan. Demikian pula ketika dapat musibah jangan kufur karena bagaimanapun kenikmatan ataupun musibah yang kita dapatkan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi di poin penutup adalah kisah Khalid bin Walid yang luar biasa yang bisa memberikan kita catatan yang harusnya kita garis tebal bahwa segala apa yang kita kerjakan harus semata-mata lillah. Kalau lillah tidak akan lelah. Kita akan kembali dengan doa bersama guru-guru kita di segmen terakhir. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada di segmen akhir dalam Cahaya Hati Indonesia dan tadi baru saja kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dari qori'ah kita Mimi Jamilah Al-Ashr bahwasanya memang sebaik-baik manusia adalah
orang yang beriman, kemudian beramal soleh dan mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Mudah-mudahan dengan adanya kita berada di Cahaya Hati Indonesia, kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung karena kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru-guru kita yang sudah menyampaikan tausiahnya, ada Kiai Haji Fikri Haikal, Ustadz Aam Amiruddin dan juga Ustadz Arifin Nugroho dengan tema besar Jangan Buta Akan Dunia, dan insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum berpisah kita akan bersama-sama berdoa yang insya Allah akan dipimpin oleh Kiai Haji Fikri Haikal. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di @cahayahati_inews dan juga di Twitter di @chi_inews. Akhir kata saya Iqbal Faiz dan teman-teman yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari sama-sama kita tutup majelis kita dengan munajat kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muyassir kulli asir, yassir alaina kulla asir, fatafsirul asir alaika yasir. Allahumma ma la yahtaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin wahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma ja'alna minas su'ada'il makbulin wa la taj'alna minal asqiya'il mardudin. Afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallahu minal aminin minal aminin minal aminin. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma arzuqna fa innaka khairur razikin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah.